Baik teman-teman, sini kita akan mengidentifikasi, menemukan ya, cacat tersembunyi ya. Ilah. Nah, ilah ini seringkali diterjemahkan oleh para penulis buku-buku ilmu hadis berbahasa Indonesia itu dengan cacat tersembunyi ya. Maksudnya adalah al-illah al-qadihah atau al-illah al-khufiyah dan kejanggalan riwayat atau yang diistilahkan dengan syad. Oke, kita masuk ke pembahasan. Jadi sebelum kita mulai mengenai pengertian dari syad dan ilah, saya ingin menyampaikan bahwa kemarin kita sudah belajar mengenai syarat-syarat hadis sahih ya, yang terdiri dari 5 komponen, 5 syarat ya. Antara lain diantaranya adalah ittisalus sanad, adal, dobat, dan juga syad ilah. Nah, ada poin penting teman-teman mengenai 2 syarat yang terakhir ini. Ini ini kami kutip dari kitab Tadribur Rawinya Imam Asyuyuti, bahwa beliau mengutip pendapatnya Al-Iraqi di sini. Wa ammas salamatu minasyududi wal illah faqala Ibnu Daqiqin Al-Aidi ya, fa- eh, fil iqtirahi inna ashabal hadis zadu dzalika fi hadis sahih. Oke, kata Al-Iraqi mengenai syad dan ilah ya, keselamatan dari syad dan ilah. Kata Ibnu Daqiq Al-Aid ya, Ibnu Daqiqin Al-Aidi berarti. Fil iqtirah ya, di dalam kitab beliau Al-Iqtirah, inna ashabal hadis, sesungguhnya para ahli hadis itu zadu, mereka itu menambahkan ya, dalika fi hadis sahih, ya, menambahkan 2 syarat dalam definisi hadis sahihnya. Jadi eh, ternyata yang kita tahu tentang berkaitan dengan 5 syarat itu merupakan syarat yang memang dibentuk oleh para ahli hadis ya. Jadi sebelumnya memang sudah ada diskusi terutama di kalangan ulama usuliyin, ulama fuqaha berkaitan dengan kriteria kesahihan hadis. Nah, jadi di kalangan usuliyin dan fuqaha kriteria hadis itu terbatas hanya pada 3 hal, 3 syarat ya. Ittisalus sanad, adalah turwat, kemudian dokter ruwat ya. Nah, kemudian ahli hadis menambahkan 2 ini. Nah, ini merupakan kontribusinya para ahli hadis, yaitu menambahkan 2 syarat tambahan, itu yang ilah dan syadah. Nah, nanti kita akan singgung lebih dalam ya, kenapa misalnya eh, ulama hadis menambahkan 2 komponen ini dan kenapa para ulama usul tidak memasukkan 2 syarat ini ke dalam kriteria sahih. Kemudian berkenaan dengan penelitian syad dan ilah. Sebelumnya saya ingin ceritakan bahwa memang berkaitan dengan syad dan ilah ini merupakan penelitian yang memang agak sulit ya. Bahkan Mahmud Tohan sendiri mengakui akan sulitnya penelitian hadis, terutama yang berkenaan dengan ilah dan syad. Nah, amal bahthu anis syududi wal illati fahuwa amrun as'abu bi katsirin minal bahthi fi adalatir ruwati wa dhabtihim wa ittisalis sanad. Kata Mahmud Toha di dalam usul takhrijnya wa darastul asanid, kata beliau, adapun penelitian tentang syudud dan illah, maka itu adalah perkara yang jauh lebih sulit dibandingkan penelitian tentang keadilan, kedobitan periwayat dan ketersambungan sanad ya. Li'anna al-kashfa anis sududi wal illati isbatan aw nafyan amrun la yaqwa alaihi illa sahibut tila'il wasi'u ya, sahibut tila'il wasi'i jiddan ala mutunil hadithi wa asanidiha ya. Sebab mengungkapkan adanya syudud dan ilah, baik itu menetapkannya atau menolaknya, adalah perkara yang tidak mampu dilakukan kecuali oleh orang yang memiliki wawasan yang sangat luas terhadap ya matan hadis dan sanad hadis ya. Hatta yumkinuhu ma'rifatu ittifaqi asanidi hadal hadisi bi jami'i turuqil lati warada bihal hadisu au adami ittifaqiha ya. Sehingga dia mampu mengetahui apakah sanad-sanad hadis ini selaras dalam seluruh jalur periwayatan dan diriwayatkan hadis tersebut atau tidak selaras. Nah, memang Mahmud Tohan sendiri di sini dapat kita pahami berkenaan dengan penelitian syudud dan ilah itu adalah hal ataupun langkah yang memang sulit dilakukan. Bahkan kalau kita baca di buku-buku ulumul hadis,
itu yang bisa melakukan penelitian berkaitan dengan ilah ya hanya orang-orang tertentu. Misalnya kayak Imam Ahmad Ibn Hambal, Al-Bukhari, Muslim, Ad-Daruqutni, dan seterusnya pada ulama-ulama yang memang mengetahui dan menulis karya berseputar ilalul hadis. Oke, kita mulai dari sudut dulu ya. Min ghairi sududin wala illatin. Nah, di sini syad itu didefinisikan sebagai mukhalafatu thiqati liman huwa aula minhu. Ya, periwayat yang siqah yang menyalahi terhadap orang yang lebih utama darinya. Ini bisa dipahami dua hal ya. Menyalahinya berarti menyalahi orang yang entah lebih siqah dari dia atau dia menyalahi kelompok orang-orang siqah ya. Jadi ada misalnya ada 5 orang yang meriwayatkan hadis, 4 di antaranya semuanya dan 5 orang ini adalah 5 orang yang sikoh, kemudian 4 di antaranya itu misalnya sesuai semua secara lafadznya, ya, secara redaksi hadis, kemudian ada satu periwayat yang mungkin menyendiri ya dan punya redaksi yang mungkin sedikit berbeda. Kemudian wa aula minhu an yuqala mukhalafatul maqbuli liman huwa aula minhu, dan definisi yang paling utama mukhalafatul maqbuli liman huwa aula minhu. Riwayat yang makbul ini diksinya adalah diksi makbul ya. Jadi makbul itu mencakup dua. Jadi periwayat yang sikoh ataupun periwayat yang soduk ya. Konsekuensinya kalau sikoh tadi eh, sahih, sedangkan kalau soduk nanti konsekuensinya adalah hasan. Jadi ketika ada periwayat yang entah dia sikoh ataupun dia soduk, itu menyalahi periwayat orang yang lebih utama dari dia. Nah, ini berkenaan dengan bagaimana sih kita mengetahui syudud ya. Syad. Pertama, jam uturukil hadis wa alfadihi al-mukhtalifati wal muqaranati baina hali tattadiha muwafaqatuhu liturukil ukhra fatuqbalu au mukhalafatuhu laha faturaddu ya. Jam uturukil hadis wa alfadihil mukhtalifah. Nah, menghimpun jalur-jalur hadis dan lafaz-lafaz yang beragam wal muqaranah, kemudian memperbandingkannya di antara ya jalur-jalurnya dan juga lafaz-lafaznya. Ditotodiha supaya jelas muwafaqatuhu keselarasannya dengan jalur-jalur lain. Kalau selaras, konsekuensinya apa? Fatuk balu, dia diterima. Au mukhalafatuhu laha turaddu. Ya. Kalau tidak selaras nanti dengan riwayat-riwayat lain, maka konsekuensinya adalah ditolak. Jadi yang pertama, langkah pertama untuk kita bisa mengetahui riwayat itu syadz atau tidak, terutama ini syadznya berkaitan dengan penelitian hadis ya, kajian sanad umpamanya. Maka kita mesti mencari jalur lain ya, mencari tawabi', mencari syawahid ya. Nah, kemudian dari situ kita memperbandingkannya dengan apa namanya hadis yang kita teliti, kita perbandingkan dengan syawahid tawabi tadi. Apakah secara sanadnya itu sesuai ya, kemudian dari matanya sesuai atau tidak. Kalau misalnya sesuai, maka tukbal. Kalau tidak sesuai, ya turut ditolak. Nah, kemudian cara yang kedua untuk kita bisa tahu syad, itu cara yang mungkin entah mungkin kita tinggal tiba atau mungkin nanti kita agak PR juga karena kita harus mencari-cari diksi yang mungkin disinggung oleh para ulama hadis, yaitu adalah al-ittila'u ala aqwali ahli syani haula dzalikal hadisi fi kutubi ilalil hadisi au syuruhiha wa ghairiha, yaitu menelaah pendapat para ahli ya, di bidang ini, maksudnya adalah nuqadul hadis, para kritikus hadis ya, mengenai hadis tersebut ya dalam kitab-kitab ilal hadis, entah syarah hadis dan lainnya ya. Jadi kalau misalnya kita ingin menemukan entah syad, entah ilal, kita bisa membuka buku-buku karya ulama yang menyinggung entah itu, entah kita melihat kepada buku-buku ilalul hadis ya, misalnya ilal Imam Ahmad, ilalnya Abu Hatim, ilalnya Ali Al-Madini dan seterusnya, atau kita melihat buku-buku syarah misalnya seperti eh, Ibnu Hajar Al-Asqalani dengan Fathul Bari-nya. Beliau seringkali menyinggung perihal riwayat-riwayat yang bermasalah ya.
Kemudian juga seperti Al-Minhajnya Nawawi juga demikian, dan seterusnya dan seterusnya. Oke, ini kita sudah bahas terkait teoritis terkait syad. Berikut contoh dari hadis syad itu sendiri. Nah, kalau ini hadisnya kurang lebih berbicara mengenai sujud sahwi. Ya, sujud sahwi konteksnya adalah sujud sahwi yang dilakukan setelah salam. Ya, jadi ketika kita melakukan lupa atau kita lupa dalam sholat umpamanya, kemudian kita eh, dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi. Tapi sujud sahwinya ini setelah salam. Jadi tahiyat, kemudian kita salam, setelah salam kita sujud sahwi. Kemudian setelah sujud sahwi dua kali itu nah, salam lagi. Nah, apakah di antara sujud sahwinya ini ada tasyahud atau tidak? Maksudnya dalam arti antara sujud sujud sahwi dengan salam ya yang terakhir tadi, apakah di antara keduanya itu ada tasyahud atau tidak? Nah, ini ada riwayat syad ya. Ini dari hadisnya Ash'ath bin Abdul Malik Al-Himrani an Muhammad bin Sirin. Ya, ini kemudian Ibnu Sirin memperolehnya dari Khalid Al-Hadda, Abi Kilabah, Abil Muhallab, an Imran bin Husain, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, shalla bihim fasaha fasajada sajadataini, thumma tasyahhada, thumma sallama. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam salat mengimami para sahabat, lalu beliau lupa. Ayah Beliau pakai apa? Pakai kunci di belakang. kemudian beliau bertasyahud, kemudian beliau salam. Nah, kemudian ya, ternyata setelah diteliti seluruh jalurnya, ada beberapa tokoh juga yang meriwayatkan hadis yang serupa. Ya, misalnya di antaranya ada Syu'bah, ada Wuhaib, ada Ibnu Ulayya, ya. Kemudian ada Ats-Tsaqafi, Husyaim bin Zaid bin Yazid bin Zurai dan lainnya. Itu juga mereka-mereka ini ngambil hadis dari Khalid Al-Hadda, tapi agak berbeda. Ya, ada sedikit perbedaan antara riwayatnya Ash'ath dengan riwayatnya Syu'bah, Wuhaib dan lain-lain. Kalau di riwayatnya mereka, nih riwayat yang mahfud, itu ya jadi Nabi pernah sholat asar cuman 3 rakaat doang. Kemudian Nabi ditegur para sahabat, lalu Nabi sholat rakaatan. Beliau sholat lagi 1 rakaat, tuma lama, kemudian beliau salam, ya. Tuma sajadatain, kemudian beliau sujud 2 kali sujud, tuma lama. Nah, di sini tidak ada tambahan redaksi tuma tasyahada ya. Beliau bertasyahud tidak ada. Nah, di riwayat yang mahfud. Nah, ini yang mahfud itu dapat kita ketahui. Jadi riwayat mayoritas di sini dalam kategori orang asikot ya, para periwayat yang sikoh ya. Ini ada riwayat ini juga sebenarnya juga sahih. Ash'ath bin Abdul Malik Al-Himrani kemudian Muhammad bin Sirin juga sikoh juga periwayat sikoh. Tapi dia syad ya, dia menyalahi kelompok orang-orang sikoh ya, dalam riwayatnya. Maka dari sini ulama bagaimana menghukumi hadis ini? Ya, sekiranya ulama terbelah menjadi dua. Yang pertama ada al-hadis qad sahhahu Tirmidzi wal Hakim wad Dahabi wa Ibnu Hibban. Jadi hadis ini secara sanad itu dihukumi sahih oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Hakim, Ad-Dahabi, Ibnu Hibban menghukumi sahih. Ya. Karena dari penelitian 3 komponen pertama dari syarat-syarat sahih ini sudah memenuhi. Ya. Ittisal sanad, oke. Adalah dobat, oke juga. Maka dapat kita katakan ini hadis sahih. Tapi ulama hadis nggak berhenti di situ. Ya, ulama hadis coba banding-bandingkan dengan Khalid Al-Hadda. Khalid Al-Hadda ini kan hufadzul hadis ya, hafidul hadis. Dia ulama besar hadis, punya murid banyak ya. Para ulama hadis coba cari lagi murid-muridnya Khalid Al-Hadda ada nggak yang meriwayatkan ini. Ya. Setelah ditelusuri, ternyata banyak murid-murid Khalid Al-Hadda yang juga meriwayatkan dan ternyata berbeda dengan riwayatnya Ash'ad bin Abdul Malik. Nah, kemudian ahli hadis banyak yang menyimpulkan waqad dha'afal hadis bil muqabili jama'atun minhum al-Imamul Baihaqi wa Ibnu Abdul Barri wa ghairiha. Ya, wa ghairihima. Kemudian kelompok ulama itu ada yang
mendoifkan hadis ini ya. Di antaranya Imam Baihaqi, Ibnu Abdil Bar, bahkan Ibnu Hajar juga mendoifkan hadis ini dengan alasan bahwa hadis ini syad ya, hadis ini syad. Tapi teman-teman, karena ini menarik. Kalau misalnya teman-teman seandainya buka buku-buku fikih ya, justru hadis ini eh, dipegang atau dijadikan pedoman oleh beberapa ulama madhab ya. Terkadang adalah Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i bahkan di Qaul Qadimnya atau Qaul itu saya lupa bahwa eh, apa namanya? Bahwa tasyahud terutama yang berkaitan dengan sujud sahwi setelah salam itu mesti tasyahud atau diharuskan dianjurkan untuk bertasyahud ada ba'da sajadat tasyahud. Jadi ulama banyak yang berdebat soal tasyahud ya ketika sujud sahwi yang dilakukan setelah salam. Nah, banyak ulama madhab yang juga menggunakan hadis ini. Nah, kenapa demikian para ulama madhab menggunakan hadis ini? Karena memang mereka tidak ada sebagian ulama memang yang tidak mengakui adanya ilah dan syad itu. Ya. Malah justru hal-hal yang semacam ini mungkin saja di kalangan mereka dijadikan keragaman riwayat, dijadikan tabiin, ya, dijadikan penjelasan ya dari hadis yang mungkin tidak spesifik. Tapi di mata ahli hadis bisa berbeda. Justru hal-hal semacam ini dianggap sebagai sesuatu yang syad. Ya. Maka di kalangan salafi, nah, terutama misalnya Al-Albani ketika dimintai fatwa perihal apakah kita tasyahud atau tidak. Nah, ketika sujud sahwi ya, ketika sujud sahwi dilakukan setelah salam itu, kata Albani ya tidak perlu salah, tidak perlu bertasyahud ya. Dengan alasan memang riwayatnya itu riwayat yang syadz. Oke. Next kita lanjut ke pembahasan berkaitan dengan ilah. Kata al-Iraqi wal mu'allal ya. Ini kalau misalnya menurut pakar bahasa banyak yang mengkritisi hadis ma'lul itu juga diksi-diksi yang memang hanya ahli hadis yang punya ya. Tapi dari segi susunan bahasa ma'lul itu sebenarnya juga tidak ada dari struktur bahasa. Jadi kata ulama yang tepat itu adalah mu'allun ya, mu'allun atau mu'allal. Khobarun zahiruhu as-salamatu ittala'a fihi ba'da taftishi ala qadihin. Jadi hadis mu'allal adalah hadis yang secara lahiriah tampak selamat, tidak bermasalah, namun setelah diselidiki ternyata ditemukan cacat yang merusak. Ya, itu. Ini secara sederhana berkaitan dengan definisi ilal. Ilal. Jadi dia itu adalah khobarun. Khobar ini maksudnya adalah penyebutan berkenaan dengan eh, ilat ya, penyebutan terkait dengan ilat yang di dalam sanad ataupun dalam matan yang zahirnya hadis tersebut adalah selamat atau bersih atau kelihatannya baik-baik aja, kelihatannya kok sahih-sahih aja. Ternyata setelah ditelusuri, diselidiki, oh ada kerusakan, ada kecacatan. Nah, inilah yang disebut dengan illah. Nah, berkaitan dengan ilat itu punya dua kategori, punya dua macam. Ada al-umum ya. Yutliqunahu ala kulli sababin mujibin lidhafi fil hadis. Nah, ada ulama yang memang memahami ilah itu konteksnya adalah umum. Ya. Mereka menggunakan istilah ilal ya, untuk setiap sebab yang menyebabkan kelemahan di dalam hadis. Kemudian juga ada yang khusus asbabul khafiyatil lati tadharu min sabri turuqil hadis. Itu adalah sebab-sebab tersembunyi yang nampak dari melalui penelusuran-penelusuran jalur-jalur periwayatan hadis ya. Ini khusus dan umum. Nah, ini kita bisa eh, berkaitan dengan umum dan khusus ya teman-teman. Jadi ada satu kutipan menarik dari Syekh Ahmad Syakir. Kata beliau di sini kami langsung bacaan terjemahnya atau kami bacakan dulu. Waqad yutliqu ba'du ulama il hadis ismal illat fi aqwalihim alal asbabil lati yudha'ifu bihal hadis min jarhir rawi bil kadbi ya. Awil ghaflah bil kadbi awil ghaflah aw su'al hifz aw nahwi dzalika minal asbabid dhahira al qadihah ya.
Dan Syekh Ahmad Syakir itu berkata, sebagaimana ulama hadis kadang menggunakan sebagian ulama hadis kadang menggunakan istilah illah ya, untuk menyebut sebab-sebab yang membuat hadis menjadi lemah, seperti cacat perawi karena dusta, lalai, buruk hafalan dan semisalnya ya, dari sebab-sebab yang tampak dan mencacatkannya. Nah ini jadi begini teman-teman. Tadi kalau kita lihat definisi sebelumnya, kullu sababin mujibin lidha'fi fil hadis. Setiap sebab yang menyebabkan lemahnya suatu hadis. Nah, jadi apapun bentuknya, ya misalnya gini. Kalau tadi saya bacakan yang tadi, termasuk di antaranya, ya ketika seorang kritikus hadis itu menjarah seorang riwayat, itu juga masuk ke dalam ranahnya ilal, ya, ilal hadis, ya. Termasuk di antaranya pembahasan berkenaan dengan eh, hadis munqati, hadis mu'dal, segala macam hal-hal yang intinya melemahkan atau membuat hadis menjadi lemah itu adalah ranah ilal, ya ilah. Makanya kenapa di dalam buku ilalnya Imam Ahmad Ibnu Hambal, ilalnya Abu Hatim itu masih ngomongin perihal yang namanya periwayat ini kadzab, periwayat ini su'ul hifdz, periwayat ini qaflah dan seterusnya. Nah, itu cakupan ilal. Jadi ilal itu definisinya sangat umum sekali, teman-teman. Jadi ini dipakai oleh ulama-ulama sebelum masanya Al-Hakim. Imam Al-Hakim kan wafat di tahun 400 ya, 400 Hijriah, 405 Hijriah. Ya, beliau sebelum masa Imam Al-Hakim, jadi ulama hadis terutama memaknai ilah atau menggunakan ilah ya, kullu sababin mujibin lidha'fi. Jadi segala hal yang intinya adalah menyebabkan hadis itu lemah itu disebut dengan ilat, ya. Disebut dengan ilah, ya. Jadi sangat umum sekali apapun itu pembahasan berkaitan dengan munqati, mu'dal, syad, bahkan pembahasan tentang syad itu juga termasuk bahasan dari ilat ilat hadis, ya. Nah, kemudian juga ada ilah khufiyah, ilah al khufiyah allati tadharu min sabi turuqil hadis. Nah, ini yang khusus ini yang biasanya diobrolkan yang disampaikan oleh para ulama hadis. Jadi memang ilah yang dimaksud para ulama hadis itu konteksnya adalah ini apa eh, perbandingan dulu, memperbandingkan riwayat tersebut dengan riwayat-riwayat lain. Nah, itu yang dimaksud dengan al-ilah dalam konteks asbab al-khufiyah yang sifatnya khusus. Nah, maka di sini ya waqala Dr. Hamzah Al-Malibari innal illata hiya ibaratun an sababin ghamidin yadullu ala wahmir rawi thiqatan kana au dha'ifan. Kata Hamzah Al-Malibari, sesungguhnya ilal itu adalah suatu sebab yang samar, sababin ghamidin ya. Ya dulu ala wahmir rawi ya. Menunjukkan adanya kesalahan atau kekeliruan dari seorang periwayat, fikotan karena baik periwayat itu sikoh ataupun daif ya. Jadi memang fokus ahli hadis itu begini. Kalau kita perhatikan cara ulama dalam menggunakan ilah dan syad ya. Jadi mereka itu setelah melihat bahwa periwayat itu misalnya ada suatu hadis yang di mana sanadnya itu sahih ya sanadnya sahih, mereka tidak hanya berhenti pada penelitian yang namanya itisol adalah dan tobat ya, tapi mereka juga meneliti apakah ada kemungkinan salah dari riwayat ini ya dengan cara apa, dengan cara memperbandingkan tadi. Maka tadi prediksinya adalah waham ya, waham. Jadi ulama hadis maksudnya kenapa bisa mempertegas penyebutan ilah dengan syad di dalam syarat syarat apa namanya dalam syarat hadis sahih ya, tujuannya adalah untuk menunjukkan apakah ada kesalahan dari periwayat sikoh, sebab periwayat sikoh itu eh, tidak menjamin seluruh riwayatnya itu sahih, tidak menjamin riwayatnya itu tepat, benar ya. Jadi periwayat Siko juga tidak menutup kemungkinan melakukan kesalahan-kesalahan ya. Gitu. Makanya ulama hadis memang sangat teliti sekali. Nah, itu. Oke. Ini
cara mengetahui ilah ya. Ini sebenarnya kalau di buku ilmu hadis cara mengetahui ilah itu sama saja sama seperti mengetahui syah tadi ya, dengan cara memperbandingkan ya, kita menghimpun seluruh jalur-jalur periwayatan kemudian memperbandingkannya ya apakah ada kesamaan atau tidak sama dengan riwayat-riwayat lain. Tapi di sini dipertegaskan ya bahwa dalam konteks ilah yang dilihat itu nanti tafarrudur rawi. Apakah si periwayat ini menyendiri atau tidak? Dalam arti misalnya begini, jadi kalau tafarrud rawi itu ada dua macam. Ada tafarrudnya orang-orang yang mastur, yang dhaif, yang orang-orang di bawah itu. Nah, ini kata ulama hadis kalau misalnya ada satu riwayat dan ada satu periwayat di dalamnya dan dalam sanadnya itu ada satu periwayat yang mungkin dhaif ya. Nah, ini masuk juga ke dalam ranah ilah, tapi ini ilahnya bukan ilah yang khafi, bukan ilah yang tersembunyi ya, masih masih sifatnya zahirah. Nah, tapi ada juga yang ilah-ilahnya itu khafiyah. Misalnya kayak eh, tafarutnya periwayat yang sikoh. Kadang orang periwayat yang sikoh itu juga menyendiri. Nah, ini sempat disinggung, dan ini disinggung juga dalam pembahasan ilal bahwa periwayat sikoh juga terkadang begini. Ada juga periwayat sikoh yang mengambil hadis dari Al-Imam Al-Hafidh misalnya. Imam Al-Hafidh maksudnya dalam arti mengambil dari ulama besar, ulama hadis besar ya. Ini kalau dia misalnya seandainya ada seseorang periwayat ngambil hadis dari misalnya siapa kita contohkan Az-Zuhri. Az-Zuhri kan sebagai tokoh besar hadis, punya murid banyak. Murid-murid beliau bahkan mulazamahnya juga lama dan serius sekali, di antaranya Imam Malik dan seterusnya itu yang belajar dengan Az-Zuhri. Nah, kalau misalnya seandainya ada periwayatan hadis dari Az-Zuhri, ya. Kemudian setelah diteliti para ulama tidak ada murid-murid Az-Zuhri ya yang meriwayatkan hadis seperti yang diriwayatkan oleh si riwayat ini, maka itu udah indikasi adanya ilah. Jadi menurut ahli hadis ya. Makanya kenapa Imam Muslim dalam mukaddimahnya itu sampai bilang begini, kalau ada kasus yang semacam itu sudah indikasi adanya kedustaan. Ya, soalnya mana mungkin murid-murid hebat, ya murid-murid hebat yang lain yang mulazamanya sering ya dengan tokoh-tokoh besar hadis, kemudian kok mereka semua pada nggak meriwayatkan, cuma ada hanya satu saja yang meriwayatkan. Nah itu indikasi adanya kedustaan kalau ada Imam Muslim dalam mukaddimahnya. Nah, ini kemudian selain itu ya, tafarrud juga selain tafarrud ada mukhalafah di mukhalafati ghairihi lahu. Itu menyalahi riwayat dia, menyalahi riwayat orang lain. Nah, ini indikasi adanya ilal hadis. Kemudian ini contoh dari hadis mu'allal ya, berkenaan dengan al-bayyi'ani bil khiyar. Jadi ada di sini ada riwayat sama-sama dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar. Nah, Sufyan Ats-Tsauri sebagai tokoh besar hadis, punya banyak murid dan punya banyak murid-murid yang mulazamanya banyak dan sering dan sebagainya. Itu punya tokoh-tokoh seperti Ahmad Ibnu Hambal, Muhammad Ibn Yusuf Al-Faryabi, Al-Fadl bin Dukain, Makhlad bin Yazid, dan Qutaibah bin Sa'id. Ya. Dia mengambil riwayat dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar, redaksinya Al-Bayyi'ani bil Khiyar. Nah, kemudian ada juga murid Sufyan Ats-Tsauri, Sikoh juga misalnya. Sikoh juga. Dia Ya'la bin Ubaid atau Nafisi. Dia mengambil hadis sama dari Sufyan Ats-Tsauri. Perbedaannya, dia justru meredaksikannya dari Amr bin Dinar, bukan dari Abdullah bin Dinar. Kalau misalnya riwayat yang sahihnya itu Abdullah bin Dinar, sedangkan riwayatnya Ala bin Ubaid dari Amr bin Dinar, dari Ibnu Umar ya. Redaksinya seperti ini. Sama redaksinya sama. Nah, ini menurut ulama hadis eh, dianggap sebagai mu'allal ya. Meskipun di mata para ulama fikih ini nggak berpengaruh apa-apa sebab kalau diteliti Amr ibn Dinar maupun Abdullah bin Dinar itu sama-sama sikoh ya.
Jadi nggak layak dah ya. Bisa nadi wal matan, tidak memberikan kerusakan pada sanad dan juga tidak pada matan ya. Ini salah satu contoh dari hadis yang mungkin ilah al ilah ya layak dahu ya fisa nadi wal matan, yang ilah di mana ilah yang tidak merusak sanad dan tidak merusak matan. Nah, inilah di sini letak ketelitian ahli hadis. Meskipun di mata para ulama usul maupun ulama fuqaha itu tidak bermasalah, ya karena memang dari segi sanad tidak merubah kualitas hadis, bahkan matanya pun tetap sama, ya. Tapi bagi ahli hadis ini keahlian mereka. Jadi mereka bisa menemukan di mana letak kekeliruan seorang ulama yang thiqah. Nah, inilah karena ilal hadis. Yattaduhu min hadihil muqaranah wa hum ya'la bin wahmu ya'la bin Ubaid fi dzikri Amr bin Dinar maka na Abdullah bin Dinar. Jadi di sini setelah dilakukan perbandingan maka waham terjadi waham dari Ya'la bin Ubaid dalam menyebutkan Amr bin Dinar ya pada posisi Abdullah bin Dinar. Baik teman-teman, ini kurang lebih berkenaan dengan syad dan ilah ya yang ada dalam pembahasan eh, syarat-syarat dari hadis sahih. Mungkin itu barangkali kita bisa melanjutkan ke sesi tanya jawab. Kami kembalikan kepada Kamis. Terima kasih. Terima kasih kembali Ustadz atas pemaparan materinya. Dan seperti biasa sekarang kita buka sesi tanya jawab ya. Bagi peserta yang ingin bertanya, silahkan. Ya, di sini sudah ada Huya Abdul Haris ya. Ya, dipersilahkan Huya. Kepada Huya Abdul Haris, suaranya belum ada. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, tafadhol. Ya, baik. Terima kasih Mbak Messi dan terima kasih juga kepada Ustadz Ainul Yakin yang sudah menjelaskan sejauh ini dengan penjelasan yang begitu rinci. Nah, tadi juga sempat disampaikan tentang persoalan tentang mengcompare hadis-hadis ya ketika ingin melacak dan menelusuri sanad ya, apakah sanadnya atau kemudian sampai kepada matanya. Nah, di sini yang saya ingin tanyakan kepada Ustadz ini adalah jika seandainya kita mau menelusuri apakah hadis itu atau perawi itu ada unsur syadz atau illat ini, ketika kita mengcompare dengan hadis-hadis yang ada, apakah eh, apakah hadis-hadis yang kita bandingkan itu sebanyak yang bisa kita temukan untuk membandingkan ya dengan banyak hadis, atau cukup mengambil satu sampel yang memang sahih tetapi membandingkan dari jalurnya atau periwayatnya atau mungkin matannya. Kira-kira bisa dipahami sampai situ, Mbak Messi? Iya. Nah, apakah bisa hanya satu hadis kita compare atau mungkin bisa saja kita mengambil banyak hadis-hadis yang memang jika memang banyak hadis yang memang kita bisa compare untuk menemukan banyak kepastian dari riwayat atau matannya yang bermasalah atau sanadnya yang bermasalah. Itu yang pertama. Yang kedua terakhir ini dari saya. Yang kedua tadi juga sempat disampaikan terkait dengan bahwa ulama usul atau ulama fikih itu kan berbeda kriteria dalam berbeda cara memberikan kriteria ulama usul, ulama fuqaha itu kan ada 3 syarat ya, kriteria yang disampaikan tadi. Sementara hadis kita pahami bahwa ulama hadis sudah pasti keahliannya atau kepakarannya meneliti dan tentu tidak mungkin ingin misalkan berdusta dalam persoalan hadis. Nah, yang menjadi pertanyaan kira-kira apakah tidak dianggap
misalnya justru bermasalah, misalkan tidak dianggap bermasalah ketika ulama usul atau ulama fuqaha membuat satu kriteria tersendiri untuk dicantumkan atau mengambil hadis-hadis dimasukkan sebagai kriteria dalam kajian usul atau fikih dan seterusnya. Apakah justru tidak menyalahi ulama hadis yang memiliki misalkan kepakaran, keahlian dan seterusnya yang memang sudah ditentukan oleh ulama-ulama hadis atau muhadis? Saya kira cukup. Semoga dipahami ya. Oke, mungkin untuk sesi tanya jawab kali ini bisa langsung dijawab oleh Ustadz Ainul Yakin ya, tanpa menampung pertanyaan yang lain. Dan untuk peserta lain yang ingin bertanya, silahkan dipersiapkan pertanyaannya, karena setelah jawaban selesai maka akan langsung eh, berpindah ke penanya yang lain. Tafadhol Ustadz untuk menjawab pertanyaan dari Ahwi Abdul Haris. Jadi yang pertama apa berkaitan dengan apa kah? Oke, baru banget nih. Untuk pertanyaan pertama itu Ustadz, mungkin kalau disimpulkan seperti ini Ustadz. Jika seandainya kita mau menelusuri hadis yang apakah hadis itu ada ilatnya atau ada syadnya, apakah kita perlu menelusuri banyak hadis atau cukup mengambil satu sampel hadis saja Ustadz begitu? Baik, terkait masalah eh, ketika kita ingin menguji hadis berdasarkan ilah dan syad ya. Tentu kalau kita pakainya standarisasi yang dilakukan oleh para ulama hadis, tentu nggak cukup satu hadis ya. Kecuali memang hadis yang kita teliti hanya memiliki dua jalur. Maka kita harus bisa memberikan penilaian dulu. Mana di antara dua orang periwayat ini yang dianggap ausakun nas ya ausak kenapa seorang periwayat itu dianggap sebagai ausakun nas yang misalnya yang lain sikoh tapi dia ausakun nas misalnya seperti Hamad ibn Hamad ibn Salamah ya, ada Hamad ibn Salamah dia ketika meriwayatkan dari Sabit al-Bunani dia disebut sebagai ausakun nas ya asbatun nas di Sabitin al-Bunani itu Hamad ibn Salamah. Nah kemudian kalau kalau Hamad ibn Salamah meriwayatkan dari guru yang lain itu hanya derajatnya sekoh biasa, bahkan ada yang mengatakan dia soduk saja derajatnya. Ya. Nah, seorang bisa dikatakan sebagai ausakun nas, asbatun nas, itu dia punya mulazamah yang lama. Itu dikatakan bahwa kalau Hamad ibn Salamah itu tolat mulazamatuhu ya, maka Sabit Al-Bunani itu tercatat bahwa Hamad ibn Salamah belajar dengan Sabit Al-Bunani itu selama 40 tahun ya. Ya, jadi kenapa dia disebut sebagai Ausaqun Nas ya, Asbatun Nas ya, di Sabit Al-Bunani karena dia belajarnya kepada guru tersebut selama 40 tahun. Nah, ini kita juga bisa harus kalau misalnya hanya dua 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 riwayat saja yang kita temukan, maka kita harus bisa menilai dari guru dari muridnya ini, dari tokoh priwet ini. Mana di antara dua ini yang dianggap sebagai ausapun nas dari si guru ini ya. Maka dengan begitu kita bisa mengambil ataupun kita bisa eh, menjadikan rujukan riwayat yang dianggap sebagai ausapun nas atau asbatun nas. Tetapi kalau misalnya hadis yang kita teliti ternyata diriwayatkan juga oleh banyak periwayat hadis ya maka kita mesti standarnya mesti eh, mengambil ya jam utur kalau di sini kan jam utur hadis ya. Ya, jadi mengambil seluruh jalur-jalur periwayatan apapun itu ya baik tawabe maupun syawahid ya sebanyak apapun itu kita ambil lalu kita perbandingkan itu semua baik dari sanadnya maupun matanya nah itu mungkin jawabannya seperti itu kak kurang lebih. Misalkan gini, Ted. Misalkan di antara hadis yang sudah kita compare, tetapi periwayatnya misalkan hanya memiliki satu labelnya, apakah dia soduk atau ausak, apakah itu sudah dianggap dan bisa diterima? Bagaimana terkait kalau misalnya dia soduk ataupun sikoh terus Iya, iya betul. Apakah dengan satu apa namanya kayak semacam labelnya dia soduk atau dia apa namanya
Soduk sama ausak itu apakah misalkan tetap pasti sudah bisa diterima? Eh, kalau misalnya levelnya Thiqoh ini, kalau misalnya tidak terjadi apa namanya, tidak terjadi apa tadi bahasanya, mukhalafah ya, tidak terjadi mukhalafah, itu ya diterima dua-duanya, tidak terjadi mukhalafah. Bahkan kalau kita pakai standarnya ulama usul ya, jadi ulama usul tuh kalau misalnya terjadi semacam hal-hal semacam yang kayak tadi, sumat tasyahada, kemudian kalau di riwayat pertama tidak pakai itu malah justru menjadikan misalnya entah itu menjadi tabyin ya, entah itu jadi mutlak muqayyad, entah itu nanti jadi diksi yang mengindikasikan adanya nasikh mansuh, atau diksi yang menunjukkan adanya am khos dan lain sebagainya. Itu jadi perbedaan riwayat ini kalau di mata orang-orang usul itu jadi bahasan yang seperti itu. Itu jadi bahasan, oh ini yang mutlak, ini yang muqayyad. Oh ini jadi hadis yang ini jadi yang am, ini yang khos gitu. Nah, tapi kalau di mata ahli hadis, kalau oh ini menyendiri sendiri nih. Ini ini di mata ahli hadis ini syad, ini bukan bukan dijadikan bahan semacam itu tadi yang sebagaimana para ulama usul. Ya, itu. Oke. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon maaf, masih ada sisa satu pertanyaannya dari Abuya Pertanyaan tadi. Abdul Haris. Ini terkait standarisasi ulama usul, Ustaz. Kalau tidak salah tangkap tadi, eh, apakah ketika ada ulama usul atau ulama fikih yang berbeda dalam standarisasinya, itu tidak masalah, Ustaz, begitu. Jadi, Standarisasi. iya, Iya, Hmm. maksudnya bisa saya tambahkan, maksudnya begini, jika memang kan tadi kan disampaikan Ustadz itu ada standarisasi dari ulama usul atau fikih, tetapi apakah nanti kemudian tidak dianggap bermasalah ketika memang ahli hadis ya memang kapasitasnya sebagai pakar, ahli dan seterusnya dalam kajian hadis, kemudian justru ulama fuqaha atau ulama hadis ini justru apa namanya juga memiliki standar khusus dalam kajian hadis juga atau gimana? Ya. Eh, kalau terkait masalah standarisasi ini yang sempat marah itu saya baca di Tadribur Rawi, kalau nggak salah Ibnu Solah itu marah dia ketika eh, ketika ditanyakan berkaitan entah Ibnu Solah entah siapa saya lupa itu di Tadribur Rawi, ketika ditanyakan berkaitan dengan kriteria syad dan ilah. Nah, Anda bagaimana ini menambahkan syad dan ilah itu? Eh, Bagaimana menyikapi perdebatan antara kriteria kesahihan berdasarkan ulama usul dan fuqaha dengan ulama hadis atau gitu. Kata Ibnu Solah ini kemudian dia bilang, loh, yang kita bahas ini masalah hadis gitu. Maka yang seharusnya kita pegang, kita jadikan pedoman, kita jadikan pedoman, jadikan acuan ya dari ulama-ulama hadis gitu. Karena memang ranahnya nanti berbeda lagi kepentingannya. Kenapa ulama usul tidak memasukkan ilah dan syad itu? Ya dia mungkin punya punya apa namanya, punya kepentingan lain ya. Sedangkan kepentingan kita ya harus harus seperti ini gitu, harus bisa menyelidiki kesalahan ya. Jadi memang kalau ahli hadis kan standarisasinya adalah keotentikan itu, keotentikan keotentikan apa namanya, redaksi ini apakah bersumber dari Nabi atau bukan. Sedangkan beda kalau ulama usul maupun ulama fikih kan berbeda lagi, dia berkaitan sama matannya nanti apakah eh, hadis ini bisa dijadikan hukum atau tidak. Nah, itu kan dua kepentingan yang mungkin berbeda. Nah, jadi kalau kata Ibnu Solah, kalau kita ini kita kan lagi bahas hadis nih. Itu kalau kita bahas hadis ya sudah, kita pedomannya sama ulama-ulama hadis gitu. Nah, itu yang dikatakan Ibnu Solah dalam Tadribur Rawinya, dikutip sama Asyuyuti. Ya, artinya saling mengkritik juga ya Tat ya. Iya betul, Ustaz. dan ini Baik, bahkan terima begini, kasih. bahkan ini ya apa namanya, berkaitan dengan ilah dan sudut. Ada juga ulama usul dan ulama fakih itu yang apa namanya, mengkritisi juga. Itu bukan itu ini apa namanya, ini sebenarnya ulama fikih juga memasukkan ilah dan syad itu. Ya, cuman cuman begini, cuman cuman kalau ulama, mereka beralasan begini.
kalau kan apa namanya, ketika seseorang ketika perbandingan-perbandingan ini kan tentu kan berkaitan dengan hafalan ya, tentu kan berkaitan dengan hafalan. Kita melihat misalnya ada satu jalur yang ternyata salah, berarti kan riwayat ini istilahnya eh, bermasalah dan menyalahi riwayat yang lain. Ini kan berarti dalam ranahnya adalah hafalan. Jadi sebenarnya pembahasan tentang ilah dan syad itu sudah masuk dan atau sudah masuk ataupun sudah disebutkan dalam tiga kriteria pertama tadi. Masuk diantaranya kalau pembahasan terkait masalah munqati', mu'dhal dan lain sebagainya kan udah dibahas nih dalam pembahasan ittisalus sanad. Nah, kalau misalnya tadi berkaitan dengan perbandingan riwayat, ternyata ada satu riwayat yang mungkin menyalahi riwayat lain, kan ini berkaitan juga dengan hafalan yang sudah masuk ke dobet ya gitu. Nah, jadi seperti itu. Nah, sedangkan bagi ahli hadis ada istilahnya penegasan. Kalau penjelasan para ahli hadis itu ya, bahkan ini juga dipertanyakan tuh, kenapa kok eh, ilah dan syad disebutkan dua-duanya, padahal kan sebenarnya cukup aja kita sebut ilah, karena kan syad itu kan sudah bagian daripada ilah gitu. Nah, para ulama jawabnya ya, syad itu sebagai bentuk ini aja, penegasan saja dari para ulama hadis bahwa materi ini yang terpenting juga, salah satu dari materi terpenting dalam pembahasan ilah gitu. Nah, jadi jawaban-jawaban yang semacam itu jadi diskusi yang terjadi di kalangan para ulama hadis seperti itu di ulumul hadis ya. Baik, baik. Terima kasih. Oke, kita beralih ke penanya selanjutnya kepada Buya Syaiful Bahri. Dipersilahkan Buya untuk pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih Mbak Messi atas saya diberikan waktu. Assalamualaikum Ustaz Ainul. Saya selalu ya. Saya yang sering nanya, saya yang sering WA ke antum Ustaz. Ya, karena saya basicnya adalah fikih kan. Jadi kalau dalam fikih sih kita nggak terlalu pusing sama hadis yang begitu jelimet gitu kan. Karena fikih itu kan tidak hanya hadis gitu kan. Gitu. Ada unsur-unsur lain. Cuma yang saya tanyakan adalah, Kiai, ulama hadis itu fikihnya bagaimana sih gitu? Apakah ulama hadis itu tetap ngikut apa namanya mazhab atau punya mazhab sendiri, Kiai? Itu yang saya tanyakan. Kemudian Kiai kan pernah ngomong saat dengan ilah itu katanya sampai ada istilah pajangan teori, gitu kan? Sebelumnya pajangan teori kan begitu, Kiai. Nah, itu bagaimana, Kiai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa Baik, dipahami Mbak Messi? Tanya saya? Iya, bisa Buya, ini langsung dijawab Ya, oleh Ustadz Ainul Yakin ya. iya, iya. ya. Terima kasih. Tadi berkaitan dengan ilah dalam konteks pajangan teori ya. Jadi memang kalau kita melihat penelitian-penelitian hadis ya, baik di mahasiswa-mahasiswa UIN ya, bahkan tokoh-tokoh hadis kontemporer juga yang melakukan penelitian hadis itu terbatas saja. Bahkan Mahmud Tohan sendiri itu penelitian hadisnya terbatas pada 3 poin pertama, 3 syarat pertama aja, tidak membahas tentang ilah dan syahid tadi. Nah, bahkan ilah itu jarang sekali memang disentuh oleh orang-orang kontemporer, ya, peneliti-peneliti atau mahasiswa-mahasiswa jarang sekali membahas atau mendiskusikan perihal ilal ketika melakukan penelitian hadis. Nah, inilah kenapa ada seorang doktor ya, saya lupa tulisan beliau itu, tapi beliau juga tesisnya itu bicara soal masalah ilal. Kata beliau, kesimpulannya seperti itu, bahwa masalah ilal itu di kalangan peneliti kontemporer hanya sebagai pajangan teori aja. Teorinya ada, sudut ilah itu kan secara tadi soal. Tapi dalam fakta di lapangan, itu penelitian berkenaan dengan sudut dan ilah nggak pernah dilakukan gitu. Nah, itulah kenapa disebut sebagai ilah dan syad itu pajangan teori aja. Eh,
Jadi yang pertama apa Ustaz? Oh iya. Iya, saya nggak bisa kebayang gitu. Tiga aja pusing kan gitu ya. Yang tiga aja pusing, tambah tambah dua lagi kita habis waktu untuk masalah itu. Sedangkan fikih itu kan Mm-mm. banyak hal yang harus diselesaikan kan begitu. Mm-mm. Kemudian yang pertama tadi pertanyaan saya adalah ulama hadis itu secara fikih, kayak Oh iya betul. secara fikih itu apakah masih bermadzhab atau sudah mustakil Mm-mm. gitu? Gitu saja pertanyaan saya. Terima Oke. kasih guys. Ya, kalau misalnya eh, saya punya kitab nih. Saya punya kitab syarah dari Sunan At-Tirmidzi. Saya mungkin bisa bacakan sedikit. Mana ya? Ada kitab namanya Al-Arfus Syadi, Syarah Sunan At-Tirmidzi. Ini syarah dari eh, Sunan At-Tirmidzi ditulis oleh Al-Kashmiri. Jadi dalam mukadimahnya itu membahas juga perihal madhab-madhab yang dianut oleh para imam-imam hadis, ya, para imam-imam hadis. Masa masih masih ada nggak ya ini catatan saya? Nah, pada intinya gini, aduh, saya sertakan aja dari ini biar menghemat waktu. Mungkin nah di buku di kitab ini dalam mukadimah saya lupa halaman berapa, beliau menyinggung perihal madhab para imam hadis ya. Eh, bahwa di situ dikatakan kalau pada umumnya ulama-ulama itu menyebutkan kalau misalnya Imam Bukhari maupun Imam Muslim itu dua imam ini sebagai mujtahid mutlak ya, mujtahid mutlak. Umumnya para ahli hadis dia dianggap sebagai mujtahid mutlak. Ada juga yang berspekulasi kalau dia ini adalah madhabnya eh, apa namanya mazhab Syafi'i maupun mazhab Abu Hanifah katanya. Kenapa demikian? Karena memang misalnya Imam Al-Bukhari termasuk diantaranya Ibnu Hajar Al Asqalani juga menyebut kalau Al-Bukhari itu bermadhab Syafi'i katanya. Kenapa demikian? Karena memang Al-Bukhari banyak sekali eh, judul-judul bab yang beliau bikin sesuai dengan pendapatnya Imam Syafi'i. Bahkan ada satu judul yang Ibnu Hajar sampai meyakini kalau ini menunjukkan kalau Al-Bukhari itu adalah bermadhab Syafi'i karena dari empat madhab itu semuanya berbeda pendapat, cuman Syafi'i doang ya, apa namanya pendapatnya ini pendapat Syafi'i dan Imam Al-Bukhari bersesuaian dengan pendapat Imam Syafi'i ini. Maka Ibnu Hajar tuh dalam Fathul Barinya sampai bahkan meyakini Al-Bukhari itu bermadhab Syafi'i. Bahkan di tataran ulama-ulama lain, bahkan di antaranya Imam At-Tirmidzi juga disebut sebagai ulama kalangan Syafi'i. Itu rata-rata emang apa namanya bermadhab atau diduga kuat sebagai orang-orang yang bermadhab Syafi'i. Masuk di antaranya Imam Al-Baihaqi sudah jelas itu. Al-Baihaqi kan sebagai muhaddisul fuqaha, sebagai ahli hadis yang memang juga faqih ya. Beliau bermadhab Syafi'i. Beberapa karyanya juga mendukung pendapatnya Imam Syafi'i atau mendukung atau menyebutkan terkait Imam Syafi'i ya. Misalnya beliau punya kitab Manaqib Syafi'i kan Al-Baihaqi. Begitu juga Imam Al-Hakim An-Naisabur. Jadi Naisabur dulu kan juga sebagai daerah yang dikuasai oleh madhab Syafi'i. Nah, ulama-ulama banyak yang menduga An-Naisaburi itu dari kalangan madhab Syafi'i. Jadi memang kalau ranahnya madhab ulama hadis itu kalau di buku-buku ulumul hadis memang kebanyakan bilang kalau ulama-ulama hadis itu madhabnya memang mujtahid mutlak ya sama dengan seperti apa namanya Imam Syafi'i, Imam Malik, ya Imam Abu Hanifah dan seterusnya. Ya. Tapi juga ada yang
mencoba menduga-duga, mengkait-kaitkannya dengan judul-judul bab yang beliau bikin, dihitung-hitung kok ternyata banyak ya ulama ini kok dekat apa atau banyak bersesuaian dengan mazhab Syafi'i. Bahkan kalau kita lihat eh, penulis-penulis ulumul hadis itu rata-rata kan memang dari Syafi'i semua itu. Bahkan Imam Nawawi dalam Minhajut Talibinnya itu kan bilang kalau yang dimaksud dengan ahlul hadis ya fuqaha Syafi'i adalah ahli-ahli fikih para apa ahli-ahli fikihnya kalangan Syafi'i gitu. Kalau kita sebutkan saja penulis-penulis ulumul hadis dari mulai Al-Hakim dia juga kuat karena memang lingkungannya orang-orang Syafi'i tanggap mazhab Syafi'i. Kemudian Ibnu Solah itu dari namanya saya udah ada nisbah asy-Syafi'i gitu. Nisbahnya Syafi'i bermadhab Syafi'i Ibnu Solah. Kemudian syarahnya itu kemudian karya beliau dirangkum atau dibuat sederhana ya oleh Imam Nawawi At-Taqrib wa Taisir ya. Itu kemudian An-Nawawi juga seorang ulama Syafi'i. Nah, kemudian dari At-Taqrib wa Taisir kan ada nanti As-Suyuti punya Tadribur Rawi. Tadribur Rawi juga ini apa namanya? Eh, As-Suyuti juga merupakan seorang ulama Syafi'i. Nah, kemudian ada juga Al-Iraqi dari bukunya Muqaddimah Ibnu Salah yang seorang Syafi'i ini kan dijadikan sebuah alfiyah, alfiyah Al-Iraqi fil hadis ya. Nah, itu juga Al-Iraqi sebagai orang yang bermadhab Syafi'i. Nah, Alfiyah Al-Iraqi kemudian disyarah lagi oleh As-Sakhawi dalam bukunya itu Fathul Mughis ya. Nah, ini As-Sakhawi pun juga kalangan Syafi'i juga. Jadi memang dari segi apa namanya? eh, kontribusi. Jadi ulama-ulama Syafi'i itu sebagai ulama yang punya kontribusi besar terhadap perkembangan hadis ya. Bahkan dari buku penulis-penulis eh, tarojim tarojim ruwat ya, atau kitab rijal hadis juga dari kalangan Syafi'i juga ya. Seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani ya, dan lain sebagainya itu dari kalangan Syafi'i. Nah, itu kalau ulama-ulama ini selain ulama-ulama penulis kitab hadis ya, maksudnya ulama-ulama yang mungkin apa namanya penulis ulumul hadis itu memang secara tegas mengakui sebagai apa namanya ulama yang menganut madhab Syafi'i. Bahkan Ibnu Shalih itu juga yang membela sekali berkaitan dengan seseorang itu wajib eh, bermadhab ya, karena kalau dia tidak bermadhab itu biasanya orang-orang ini mengikuti hawa nafsunya. Hanya 4 orang yang dianggap sebagai orang yang patut kita ikuti karena ketulusan hatinya. Itu kata kata Ibnu Solah yang menganjurkan setiap orang itu mesti bermadhab dan wajib mengikuti minimal 4 orang ahli fikih ini. Nah, itu saat kira-kira berkaitan dengan madhab Imam Hadis. Iya, baik, terima kasih Kiai atas penjelasannya. Artinya memang para ulama hadis pun tidak terlepas ya dari mazhabnya gitu kan. Jadi kita belajar ilmu hadis itu bukan berarti kita menjadi mustakil kan gitu ya. Iya, betul. Kira-kira begitu kan. Betul, Karena betul. sekarang itu ada kecenderungan ya yang saya lihat ya. Kalau orang belajar hadis kenapa jadi tidak bermadzhab gitu ya. Ini ada kecenderungan gitu. Ini kenapa begitu? Padahal kalau kita lihat buku-buku tadi yang antum bilang, itu para ulama hadis pun kan eh, bermadzhab gitu kan. Gitu. Iya. Kenapa tuh kayak bisa begitu? Iya, saya juga heran itu. Kenapa kok orang bisa mengklaim mengikuti Quran dan Sunnah, bakal dia belajar sejarah itu eh, ya sunnah itu ya justru dikembangin sama orang-orang madhab itu. Terutama madhab Syafi'i sama Hanbali yang paling banyak berkontribusi terhadap ilmu hadis ya. Kalau Ibn Rajab Al-Hanbali punya Syarah Ilal At-Tirmidzi itu kan ya memang ilmu hadis itu dikembangkan dan dimapankan oleh para ulama-ulama madhab. Itu saya juga heran kenapa banyak orang yang kemudian mengklaim tidak mau bermadhab itu. Bahkan Al-Albani juga pernah ditanya, Albani kan tokoh Salafi, itu sempat ditanya, kalau Anda misalnya eh, diminta untuk istilahnya bermadhab, adab mana yang akan Anda pilih gitu.
Kata Al Albani, oh saya akan milih Syafi'i kemudian Hanbali katanya gitu. Kenapa kok Syafi'i? Ya karena memang Syafi'i yang paling banyak mengikuti sunnah katanya gitu. Ini yang dikatakan Al Albani. Jadi saya juga masih belum tahu kenapa memang tokoh Salafi sebegitu yakinnya dia tidak mau bermadhab ya. Eh, Padahal kalau kita lihat rekam jejak sejarah bahkan masih jelas sekali kalau ilmu hadis, hadis dan ilmu hadis itu dikembangkan oleh para ulama-ulama madhab. Itu. Oke, mungkin kita bisa beralih ke penanya yang terakhir mungkin ya. Ini kepada Ahwia Nurholis Aziz. Ya, syukran atas waktunya yang diberikan oleh Mbak Maisi, dan juga yang diberikan oleh Ustadz. Ya, Ustadz, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan mengenai materi kita di malam hari ini. Yang pertama, apakah setiap hadis yang dia itu mengalami ada illah di dalamnya atau syadz di dalamnya itu menjadikan hadis itu derajatnya menjadi dhaif atau bahkan di bawahnya, atau tidak, walaupun misal setelah kita melakukan penelitian seperti membandingkan atau mengkompar dengan hadis-hadis yang lain. Jadi pertanyaan pertama, Ustaz. Pertanyaan yang kedua, menurut ulama hadis, ya, ini saya bertanya menurut ulama hadis, bukan ulama fikih. Kalau ulama fikih, insya Allah saya kuasai karena memang saya juga spesialis di bidang fikih seperti Ustaz Syaiful Bahri tadi. Ya, menurut ulama hadis berkaitan dengan hadis yang mengandung ataupun yang dia terpapar ada illah di dalamnya dan ada syadz di dalamnya, apakah boleh berhukum dengan hadis itu, baik perkara ibadah, perkara muamalat, perkara akidah, dan perkara-perkara yang lainnya dalam syariat Islam? Mohon dijelaskan, Ustaz. Barakallahu fikum. Ya, baik. Terkait al-amalu bil hadis dhaif, ya mengamalkan berkaitan dengan hadis dhaif, itu setidaknya ada 3 kelompok ulama. Ada yang memang mengatakan boleh diamalkan dengan catatan bahwa hadis ini tidak berbicara mengenai akidah dan hukum halal haram. Halal haram selama dia tidak bicara tentang itu, maka ini boleh diamalkan, ya. Apa namanya, hadis tersebut. Kemudian ini yang banyak dipegang oleh para ahli hadis. Kemudian pendapat yang pertama ada yang memang mengatakan tidak boleh secara mutlak, itu tidak boleh secara mutlak mengamalkan berkaitan dengan hadis dhaif, yaitu dipegang atau dikemukakan oleh Ibnul Arabi sama Yahya Ibnu Ma'in. Itu beliau mengatakan hadis dhaif bagaimanapun bentuknya, apa yang dibicarakan pun, ya, baik dia bicara akidah, fadhailul a'mal dan lain sebagainya, tetap tidak boleh diamalkan, ya. Nah, kemudian ada lagi pendapat yang memang lebih soft, sangat soft sekali, boleh diamalkan, ya, segala macam bentuknya. Itu pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal, ya. Dan juga Imam Abu Dawud yang mengatakan bahwa hadis dhaif boleh diamalkan, ya, eh, bagaimanapun isinya, bagaimanapun bentuknya dan sebagainya. Maksudnya dalam arti isinya baik itu berkaitan dengan akidah dan lain sebagainya, itu juga ini kalau misalnya dari pembagian ini, apa namanya, klaim ini boleh diamalkan. Nah itu ini disebutkan dalam buku Imdadul Mughiznya eh, siapa, Dr. Lukman Hakim. Nah tapi yang perlu menjadi catatan adalah standarisasi atau kekuatannya ini, kekuatan hadisnya. Jadi kalau hadisnya memang dalam ranahnya bukan daif jiddan, ya. Kalau daif jiddan itu selama hadisnya bukan hadis yang maudhu, bukan hadis yang matruk, bukan hadis yang munkar, ya. Ini bukan kategori ini adalah hadis-hadis daif jiddan. Ini bagaimanapun dia dilarang buat dijadikan hujah. Ya, dijadikan
pengamalan ya, hadis-hadis yang doifnya jiddan. Tapi yang misalnya doifnya doif selain yang doif jiddan itu masih berpotensi diamalkan. Tapi mayoritas ahli hadis itu berpegang dengan eh, prinsip boleh diamalkan, tetapi dengan catatan selama hadisnya ini tidak berbicara perihal akidah maupun ahkam, maupun halal haram itu. Nah, kurang lebih berkaitan dengan al-amal bil hadis dhaif. Nah, itu juga berkait Imam Ahmad Ibnu Hambal, saya juga pernah membaca itu berkaitan penjelasan beliau, kalau beliau itu lebih mengedepankan hadis dhaif ketimbang eh, kias itu ya. Jadi hadis dhaif menurut Imam Ahmad Ibnu Hambal lebih lebih layak digunakan itu ketimbang kita pakai akal-akalannya ataupun eh, logika atau apa namanya analis atau eh, pakai apa namanya kiasnya para ulama ya. Lebih baik kita menggunakan hadis dhaif itu yang dikatakan Imam Ahmad Ibnu Hambal, meskipun banyak ulama hadis yang membela juga kalau yang hadis dhaif yang diamalkan oleh atau yang dimaksud oleh Imam Ahmad itu sebenarnya bukan hadis dhaif yang benar-benar dhaif, tapi itu sebenarnya adalah hadis hasan gitu. Menurut Imam Ahmad ya. Sebab bagi Imam Ahmad hadis itu cuma terbagi dua, hadis sahih sama hadis dhaif ya, nggak ada hadis hasan kata beliau. Jadi ya, dan beliau bilang hadis dhaif itu lebih baik daripada kias, itu maksudnya adalah hadis hasan ya, bukan dhaif yang sebenarnya. Ini bagi orang yang membela Imam Ahmad Ibnu Hambal. Kurang lebih seperti itu Ustaz, kalau berkaitan dengan al-amal bil hadis dhaif. Baik, Ustaz. Melanjutkan sedikit, Ustaz. Tadi kan ada Ustaz tadi sempat menjelaskan kalau yang hadisnya dhaif jiddan, yaitu mungkar, kemudian matruk ya hadisnya itu, ini tidak boleh berhukum dengannya atau tidak boleh berhujjah dengannya. Lalu bagaimana asatidah banyak ya terutama di Indonesia yang berdalil dengan hadis yaitu thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Nah, ini pernah saya teliti mengenai jalur hadis ini, ternyata saya dapatin semuanya jalurnya itu dhaif jiddan, bahkan ada yang menetapkan mungkar ataupun matruk. Tetapi kita dapati di lapangan banyak asatidah dari berbagai golongan berdalil berhujjah dengan wajibnya menuntut ilmu dengan hadis ini. Begitu juga hadis yang lain, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman ila akhir hadisnya. Itu juga ya banyak catatan dari ulama hadis ya, bahkan dijelaskan juga hadisnya matruk, ya mungkar gitu kan. Cuman lagi-lagi kita dapatkan banyak asatidah berhujjah berdalil tentang keutamaan menuntut ilmu atau wajib menuntut ilmu. Mohon tanggapannya, Ustaz. Ya biasanya kalau yang hal-hal semacam ini tadi berkaitan dengan thalabul ilmi. Jadi thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim itu memang kalau di penelitian para ulama hadis termasuk dari Imam Ahmad itu bilang juga sebagai hadis yang matruk dan lain sebagainya, bahkan riwayatnya itu problematik semua. Itu nanti mungkin nanti bisa saya kirimkan satu PDF kitab ini penelitiannya dari Ahmad Ibn Siddiq Al-Gumari, tokoh hadis yang ada di Maroko. Beliau juga meneliti tentang thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Nah, sekilas dari saya baca dari buku beliau itu, beliau menemukan adanya satu jalur yang memang berkualitas, saya lupa antara dia sahih entah hasan, yang sehingga bisa dinaikkan derajatnya atau yang dijadikan argumen itu adalah hadis yang jalurnya ini entah dia hasan ataupun sahih ini ya. Jadi bukan hadis yang dijadikan hujah, adalah hadis yang atau yang dipakai yang hadisnya ini yang istilahnya matruk dan lain sebagainya. Nah, tetapi kalau misalnya ada orang yang misalnya eh, berpegang dengan hadis yang dhaif jiddan, terutama yang matruk tadi, itu perlu ini apa namanya, perlu istilahnya kalau dalam bahasa ulama-ulama hadis tuh dia dipersilahkan untuk mengambil isinya, maksudnya dalam arti dia mengambil ibroh dari diksinya hadis yang dhaif jiddan tadi,
Tapi dengan catatan dia harus fair, dia harus jujur bahwa hadisnya ini bermasalah dan dia tidak boleh menyebut kalau ini berasal dari Nabi. Nah, ini yang ditekankan oleh para ahli hadis ya. Para ahli hadis masih mempersilahkan ya, mempersilahkan terkait masalah dhaif jiddan ini, silakan kalian ambil materi-materi isi dari apa riwayat yang diriwayatkan oleh periwayat matruk, tapi dengan catatan yang menyampaikan ini harus fair, harus jujur, dan menyampaikan ke publik kalau ini bukan bersumber dari Nabi atau minimal hadis ini sangat bermasalah dia sampaikan. Seperti itu, Ustaz. Syukran wa jazakallahu khairan penjelasan Ustaz. Oke, terima kasih Ustadz Ainul Yakin atas jawabannya. Dan juga terima kasih kepada seluruh peserta, begitu juga dengan penanya yang sudah mengisi diskusi pada malam hari ini.